Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tiba-tiba, dua garis cahaya tembus cahaya keluar dari mata sosok miniatur itu, dan jari-jari tangan emas raksasa di sekitarnya langsung terputus, yang kemudian melesat pergi sebagai seberkas cahaya keemasan. Siapa yang mengira bahwa dewa pemakan emas kaliber ini dapat ditemukan di alam bawah? Jika aku bisa menjinakkannya dan membawanya kembali ke alam abadi sejati, itu akan menjadi sekutu yang sangat kuat. Ekspresi gembira muncul di wajah Mali yang saat dia mengarahkan jarinya ke seberkas cahaya keemasan yang kabur, dan beberapa tangan emas raksasa muncul sebelum meraih ke arah seberkas cahaya sambil melepaskan semburan kekuatan hukum. Suara melengking yang tajam tiba-tiba terdengar di dalam seberkas cahaya keemasan, diikuti oleh seberkas pedang Ki tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya meletus ke segala arah. Ledakan dahsyat terdengar saat tangan emas besar dihancurkan oleh pedang Ki, tetapi lebih banyak tangan raksasa muncul di area terdekat untuk menggantikannya. Pada saat yang sama, kekuatan hukum telah mempengaruhi Jin Tong, menyebabkannya menjadi sangat lamban. Secara bersamaan, gemuruh-gemuruh terdengar dari gunung berapi emas di bawah, dan mereka berubah menjadi beberapa puluh prajurit lapis baja emas raksasa yang melaju langsung ke arah Jin Tong. Dalam keadaan seperti ini, hampir tidak ada kesempatan bagi Jin Tong untuk melarikan diri. Senyum tipis muncul di wajah Mali yang saat melihat ini. Namun, auranya sangat berkurang, jelas menunjukkan bahwa dia telah mengeluarkan sejumlah besar kekuatan spiritual abadi selama pertempuran sebelumnya. Seharusnya sudah waktunya, Han Li tiba-tiba bergumam saat dia menilai cermin biru di depannya di kaki inti formasi yang tak terhitung kilometer jauhnya. Permukaan cermin menampilkan gambar Jin Tong, yang telah berubah menjadi kumbang emas besar, dan bentrok dengan beberapa puluh prajurit lapis baja emas. Jin Tong telah dikirim oleh Han Li untuk memata-matai Mali yang sehingga dia dapat terus memantau situasi dan memastikan tidak terjadi hal yang tidak terduga. Saya harus melakukannya. Saya tidak berpikir bahwa saya harus menggunakan kartu truf terakhir ini. Benua Tianyuan akan terkena dampak negatif yang parah setelah pertempuran ini, tetapi saya tidak punya pilihan selain melakukan ini demi seluruh alam roh. Sosok lain bergumam saat dia duduk di formasi raksasa di dalam aula yang kosong dan redup. Dia kemudian membalikkan tangan untuk menghasilkan pelat formasi perak yang bersinar, dan rune perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari pelat formasi sebelum mengalir ke formasi dalam hiruk-pikuk. Di bawah iluminasi cahaya perak, terungkap bahwa pria yang memegang pelat formasi tidak lain adalah Ming Zun kedua. Yun Dan dan Yue Su duduk di inti formasi lain dengan mata terpejam ketika ki asal dunia terdekat tiba-tiba bergerak, dan 8 pilar, serta altar, mulai melepaskan fluktuasi hukum yang menakutkan secara serempak. Mereka berdua segera membuka mata saat merasakan ini, dan tatapan ngeri juga muncul di wajah semua penjaga guild perdagangan di dekatnya. Mengapa ki asal dunia di sini tiba-tiba menjadi begitu kejam? Seru Yun Dan saat dia bangkit. Mungkinkah ada yang tidak beres dengan bipolar annihilation formation? Yue Dan berspekulasi. Yun Dan mendongak ke langit, dan ekspresinya langsung berubah drastis. Tunggu, kenapa kekuatan hukum berkumpul di atas kita? Sepertinya itu secara khusus menargetkan kita. Kita harus keluar dari sini. Yue Su selalu memiliki kepercayaan penuh pada Yun Dan dia buru-buru menyapu lengan bajunya ke udara setelah mendengar ini, melepaskan bola cahaya hitam yang berubah menjadi kereta terbang hitam dengan 3 pasang sayap perak di sisinya. Namun, sebelum mereka berdua naik ke gerbong, altar dan 8 pilar bergetar sebelum masing-masing melepaskan pilar cahaya 5 warna ke langit. Fluktuasi hukum berkumpul di langit, dan formasi cahaya dengan diameter hampir 10 km mulai terbentuk. Semburan dengungan terdengar dari formasi cahaya, dan pusaran 5 warna segera muncul di tengahnya,
lalu melepaskan semburan cahaya merah yang turun langsung ke inti formasi. Penghalang cahaya Crimson semi bulat segera terbentuk, menjebak Yun dan Uesu, serta penjaga guild perdagangan di bawahnya seperti mangkuk raksasa. Pada saat yang sama, semburan kekuatan hukum memenuhi seluruh area di dalam penghalang cahaya, dan kekuatan sihir di dalam tubuh Yun dan Uesu segera menjadi sangat lamban. "Ayo keluar dari bawah tanah!" teriak Yun dan saat dia meraih lengan Uesu dan langsung muncul di kereta terbang. Uesu buru-buru membuat segel tangan, dan kereta itu segera berubah menjadi bola cahaya hitam yang jatuh ke tanah, hanya untuk ditolak kembali oleh lapisan cahaya biru yang tiba-tiba muncul di atas bumi. Yun dan melepaskan raungan marah saat dia memanggil tombak emas panjang yang panjangnya sekitar 10 kaki sebelum mengayunkannya ke bawah dengan kekuatan ganas. Ledakan yang menggema terdengar saat matahari keemasan yang bersinar meledak di atas tanah, mengirimkan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah dan menjatuhkan banyak penjaga serikat perdagangan di dekatnya. Namun, begitu cahaya keemasan memudar, penghalang cahaya biru di tanah terungkap sepenuhnya tanpa cedera. Bagaimana ini bisa terjadi? Spirit Light Halberd milikmu tidak pernah gagal menghancurkan targetnya sebelumnya. Seru Uesu. Apakah kamu masih tidak mengerti? Kita semua jatuh ke dalam perangkap Ming Zun. Ini bukan inti formasi, ini adalah jebakan yang dirancang khusus untuk menargetkan kita berdua, kata Yun dan sambil menatap tajam ke cahaya biru di tanah dengan ekspresi gelap. Uesu sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum menggertakkan giginya saat dia bertanya, mengapa dia melakukan ini? Apa untungnya dia menjebak kita di sini? Selain itu, apakah pembatasan ini benar-benar cukup kuat untuk menjebak kita di sini? Hanya ada satu cara untuk mengetahui apakah pembatasan ini cukup kuat untuk benar-benar menjebak kita. Adapun mengapa dia melakukan ini. Cahaya dingin melintas di mata Yun dan saat dia melemparkan tombak emasnya ke arah altar. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat altar meledak sebagai bola cahaya keemasan, mengirimkan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke segala arah, hanya kawah raksasa di tanah yang tersisa di tempatnya. Ming Zun tidak pernah meninggalkan harta karun surgawi yang mendalam di sini. Dia ingin kita bertindak sebagai pengganti harta karun surgawi yang mendalam, kata Yun dan dengan suara dingin. Beraninya dia. Kita harus segera keluar dari sini, kata Uesu dengan ekspresi panik. Tidak perlu takut. Aku tidak tahu tentang jebakan ini, tapi aku menyiapkan banyak kartu truf untuk mengantisipasi pertempuran melawan keabadian sejati ini. Begitu suaranya menghilang, Yun dan membuka mulutnya untuk melepaskan manik hitam pekat. Dia menangkap manik itu sebelum melemparkannya dengan kejam ke penghalang cahaya merah di dekatnya, dan hampir pada saat yang sama, penghalang cahaya itu melepaskan semburan cahaya merah yang menyapu area terdekat. Semua penjaga serikat perdagangan yang bersentuhan dengan cahaya merah segera meledak menjadi awan kabut darah. Manik hitam itu juga tersapu oleh cahaya merah bahkan sebelum mencapai penghalang cahaya, dan langsung berubah menjadi kepulan asap hitam. Itu tidak mungkin. Wajah Yun dan menjadi pucat pasi setelah melihat ini, dan dia tidak dapat mempertahankan ketenangannya lagi. Yun Su juga sangat terkejut saat dia dengan panik menyapu lengan bajunya ke udara, melepaskan harta karun, tetapi semuanya juga meledak di hadapan cahaya merah yang mendekat. Pada titik ini, semua penjaga serikat dagang telah menjadi kabut darah, dan cahaya merah tua berkumpul ke arah mereka dari segala arah. Keduanya saling bertukar pandang, dan keduanya bisa melihat keputusasaan mereka tercermin di mata satu sama lain. Jika kekuatan mereka tidak sangat dilemahkan oleh fluktuasi hukum, mungkin mereka akan mampu menimbulkan perlawanan, tetapi seperti sekarang, mereka sama sekali tidak berdaya. Sebagai tindakan putus asa terakhir, mereka melepaskan semua harta mereka sekaligus sambil menyuntikkan sedikit sisa kekuatan sihirnya ke dalam cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuh mereka.
Detik berikutnya, cahaya merah membanjiri keduanya, dan dalam beberapa saat, mereka juga telah direduksi menjadi kabut darah yang ditarik ke pusaran di langit. Di inti formasi lainnya, Han Li terletak di area kecil yang tercakup di bawah penghalang cahaya kuning, menatap formasi cahaya raksasa yang berdengung di langit dengan ekspresi muram. Semua penjaga guild perdagangan di sini juga telah menjadi kabut darah yang ditarik ke dalam formasi cahaya, dan tiba-tiba, formasi itu menghilang ke udara tipis. Jin Tong ditahan oleh beberapa penjaga lapis baja emas sekaligus, dan serangkaian benang emas keunguan muncul sebelum mengikat tubuhnya. Haha, tidak mungkin kamu bisa melarikan diri dari domain rohku, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan sekarang. Ma Liang terkekeh gembira saat dia melayang ke arah Jin Tong. Tepat pada saat ini, fluktuasi energi meletus di bawah, dan formasi cahaya kolosal yang mencakup hampir keseluruhan Balai Fulcry Point muncul di tanah dengan Ma Liang berada tepat di tengahnya. Hati Ma Liang sedikit tersentak saat melihat ini, dan ekspresinya berubah drastis saat dia menyapu indera spiritualnya ke arah formasi cahaya di bawah. Hampir pada saat yang sama, seutas cahaya tembus pandang keluar dari pusat formasi cahaya, menembus seluruh langit dan bumi dalam sekejap. Murid Ma Liang berkontraksi secara drastis saat melihat benang tembus cahaya, seolah-olah dia sedang menyaksikan sesuatu yang sangat menakutkan, dan dia segera menembak balik sebagai bola cahaya keemasan. Detik berikutnya, benang tembus cahaya itu meledak menjadi pilar cahaya putih membara yang meletus ke segala arah, langsung membanjiri segala sesuatu dalam radius ribuan kilometer. Semua penjaga lapis baja emas dihancurkan dalam cahaya putih, dan Jin Tong berubah menjadi kumbang raksasa lagi. Pada saat yang sama, itu meringkuk menjadi bola emas berkilauan dengan pola emas keunguan di seluruh permukaannya. Adapun Ma Liang, dia hanya berhasil melarikan diri untuk jarak pendek sebelum dia juga dibanjiri oleh cahaya putih dengan ekspresi ngeri. Cermin biru di depan Han Li meledak, tetapi cahaya putih menyilaukan yang ditampilkan di cermin terlihat di kejauhan. Han Li mendongak dan menatap tajam ke arah pusat Balai Fulcry Point, di mana gemuruh dentuman bergemuruh tak henti-hentinya di samping kilatan cahaya putih. Sedikit kekaguman muncul di mata Han Li saat dia merasakan fluktuasi energi yang melonjak dari arah itu. Formasi penghancuran bipolar ini benar-benar menakutkan. Jika saya tidak menyiapkan langkah-langkah perlindungan ini sebelumnya, kemungkinan besar saya akan binasa di sini juga, desah Han Li. Suara Taois Xie terdengar sebagai tanggapan. Jika ini benar-benar bipolar destruction formation, kamu memang bukan tandingan kekuatan self-detonation-nya. Namun, karena perubahan yang kami buat, kekuatan self-detonation hanya sekitar 1/10, jadi ada peluang yang sangat bagus bahwa Anda akan dapat bertahan dengan kekuatan Anda. Begitu suara itu menghilang, Taois Xie muncul di belakang Han Li di tengah kilatan petir perak. Kalau begitu, bukankah akan ada peluang yang lebih besar bahwa keabadian sejati akan bertahan? Han Li bertanya. Itu benar, jawab Taois Xie. Menurut perkiraanmu, berapa banyak kekuatan yang bisa dipertahankan oleh abadi sejati itu jika dia berhasil lolos dari ledakan? Han Li bertanya dengan ekspresi kontemplatif. Itu sulit untuk dikatakan, tapi kemungkinan besar dia tidak akan mampu mempertahankan tubuh abadi sejatinya, dan dia akan menderita serangan balasan sampai batas tertentu. Aku tidak tahu teknik rahasia apa yang dia gunakan untuk memungkinkan dia melawan pembatasan, kekuatan alam ini, tapi pasti akan kembali menggigitnya, kata Taois Xie. Kalau begitu, sepertinya kamu menyetujui rencanaku untuk pergi dan melihatnya, kata Han Li. Itu pada akhirnya terserah padamu. Musuh bukanlah keabadian sejati biasa, jadi ada kemungkinan besar dia akan membawa pil jiwa sejati. Jika kamu bisa mendapatkannya, maka akan jauh lebih mudah bagimu untuk melampaui kesengsaraan kenaikan, jawab Taois Xie setelah ragu sejenak. Begitu,
Sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Syukurlah, dalam kondisinya saat ini, aku akan dapat melarikan diri bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, kata Han Li dengan senyum tipis, kemudian mengayunkan selongsong ke udara untuk memunculkan formasi petir perak di tanah. Petir menyala terang di dalam formasi, baik Han Li maupun Taoist Xie menghilang. Di tengah balai full cry point, cahaya putih memudar, dan seluruh area dalam radius ribuan kilometer telah runtuh lebih dari 100 kaki, menciptakan cekungan buatan yang sangat besar. Seluruh permukaan baskom sehalus cermin tanpa lubang atau tonjolan apapun, dan ada dua benda melayang di atas tengah baskom. Salah satunya adalah bola emas besar yang seluruhnya hangus menjadi hitam, dan mengeluarkan aroma terbakar, seolah-olah telah dipanggang sepenuhnya. Objek lainnya adalah kristal emas keunguan besar, di dalamnya ada sosok humanoid yang tidak jelas. Kristal itu adalah yang pertama pecah, dan Ma Liang muncul dalam keadaan telanjang bulat. Tidak hanya dia kembali ke wujud manusianya, wajahnya benar-benar pucat dan tanpa warna, dan dia memasang ekspresi yang sangat gelap saat dia memeriksa sekelilingnya. Seperti yang diharapkan dari formasi abadi untuk dapat melepaskan kekuatan sebanyak ini. Sayang sekali itu tidak lengkap. Kalau tidak, Ma Liang bergumam, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, serangkaian retakan merah muda tiba-tiba muncul di permukaan bola emas. Setelah itu, potongan-potongan daging yang sudah matang berjatuhan, dan seekor kumbang emas besar yang berkilauan muncul. Ma Liang sedikit goyah saat melihat ini sebelum matanya berbinar, dan dia berseru, siapa yang mengira bahwa dewa pemakan emas di alam rendah telah menguasai kemampuan pertahanan yang begitu mendalam. Haha, bakat serangga ini jauh melebihi apa yang saya diharapkan. Dia kemudian segera membalikkan tangan untuk menghasilkan jimat perak, yang dia siapkan untuk dilemparkan ke arah Jin Tong. Pada titik ini, aura Jin Tong juga telah berkurang secara signifikan, tetapi tatapan tajam melintas di matanya saat ia bersiap untuk melawan Ma Liang dalam pertempuran. Tepat pada saat ini, busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis di tengah gemuruh guntur, langsung membentuk formasi petir perak yang berukuran beberapa puluh kaki. Ekspresi Ma Liang sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia segera mengarahkan jimat peraknya ke arah formasi petir. Jimat itu langsung berubah menjadi kapak perak raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki sebelum menabrak dengan kejam ke arah formasi. Bahkan sebelum mencapai formasi, aura glasial keluar dari kapak. Dua sosok humanoid yang tidak jelas muncul dalam formasi petir, dan salah satu dari mereka melirik kapak raksasa yang mendekat sebelum mengangkat tangan untuk melepaskan seberkas pedang biru Qi sebagai pembalasan. Keduanya bentrok, dan keduanya langsung dipukul mundur. Kapak perak raksasa hancur menjadi bintik cahaya spiritual, sementara garis pedang biru Qi kembali ke genggaman pemiliknya sebelum berubah menjadi pedang biru mini. Duo dalam formasi petir secara alami tidak lain adalah Han Li dan Taoist Xie. Sepertinya lebih banyak orang dengan keinginan mati. Oh, apakah itu boneka abadi? Sedikit keterkejutan muncul di wajah Ma Liang saat dia mengidentifikasi sifat Taoist Xie. Seperti yang diharapkan dari keabadian sejati yang dengan mudah mengidentifikasi saudara Xie. Menilai dari keadaanmu saat ini, serangan balik dari alam roh pasti sangat parah. Berapa banyak kekuatanmu yang telah kamu pertahankan? Han Li bertanya dengan senyum tipis. Pada saat yang sama, Jin Tong terbang ke arahnya sebagai bola cahaya keemasan sebelum dengan cepat menghilang ke balik lengan bajunya. Sepertinya boneka abadi itu pasti sudah memberitahumu tentang reaksi dunia. Bahkan dengan hanya 1/10 dari kekuatanku, itu masalah sederhana bagiku untuk membunuh kalian berdua. Namun, aku bisa menyelamatkanmu jika kamu menawarkan dewa pemakan emas itu ke arahku, kata Ma Liang sambil tersenyum dingin. Apakah kamu mengacu pada Raja Kumbang pemakan emasku? Hehe,
Aku khawatir aku tidak bisa menyetujuinya, Han Li terkekeh menanggapi. Kalau begitu, aku hanya harus membunuhmu dan menjinakkan dewa pemakan emas itu, kata Ma Liang sambil membuat gerakan meraih, di mana segel merah muncul di genggamannya di tengah kilatan cahaya merah. Ekspresi Han Li menjadi sedikit gelap setelah melihat ini, dan Provenance True Devil Projection muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, serangkaian proyeksi pedang biru meletus dari tubuhnya sebelum berkembang biak dengan cepat untuk membentuk lautan pedang yang berjumlah ribuan. Adapun Tao Xie, busur petir perak meletus dari tubuhnya, memberinya penampilan dewa petir yang maha kuasa. Tepat pada saat ini, Han Li merasakan semburan panas di depan dadanya, dan proyeksi biru berbentuk botol muncul melalui pakaiannya sebelum naik lurus ke langit. Hampir pada saat yang sama, botol hijau tua terbang keluar dari lengan baju Ma Liang sebelum langsung menuju ke arah Han Li sambil mengeluarkan suara mendengung yang samar. Ma Liang secara refleks mengayunkan selongsong ke udara untuk menangkap botol hijau kecil itu, tetapi sedikit ketidakpercayaan segera muncul di matanya saat melihat proyeksi botol di dada Han Li. Kamu memiliki botol pengontrol surga. Haha, aku telah mencari di seluruh alam roh untuk botol ini, hanya untuk ditunjukkan ke depan pintuku. Sepertinya aku tidak perlu melacak pengkhianat itu sekarang, aku hanya bisa tawarkan botol ini kepada Patriark, dan dia pasti akan menghadiahiku dengan mahal atas usahaku. Ma Liang terkekeh gembira. Botol pengontrol surga, apa yang kamu bicarakan? Ekspresi Han Li berubah drastis saat dia memfokuskan pandangannya pada botol kecil berwarna hijau yang dipegang Ma Liang. Jangan coba-coba memberitahuku bahwa kamu tidak memiliki vial seperti ini. Yang aku punya di sini hanyalah replika dari Heaven Controlling Vial, tapi tidak salah lagi kemampuannya untuk merasakan yang asli, kata Ma Liang dengan ekspresi dingin. Apakah ini yang kamu maksud? Alis Han Li berkerut sedikit saat dia membalik tangan untuk menghasilkan botol biru kecil. Memang, vial itu benar-benar identik dengan yang dipegang oleh Ma Liang, kecuali warnanya sedikit lebih terang, membuatnya tampak lebih biasa. Itu benar. Tunggu. Sepertinya ini hanya bejana kosong tanpa vial spirit. Di mana kau menyembunyikan vial spirit? Ekspresi Ma Liang berubah drastis saat dia melihat ke bawah ke botol hijau di tangannya untuk menemukan bahwa itu tidak menunjukkan reaksi lebih lanjut. Vial spirit, apa itu? Han Li bertanya saat matanya sedikit menyipit.